Yang namanya sholat malam itu da'bus sholihin. Alaikum bis sholatil laili fa innahu da'bus sholihin. Kamu harus sholat malam karena itu perilaku atau kebiasaan orang-orang soleh. Tanda orang soleh itu bukan pakaiannya. Tanda orang soleh itu bukan ucapannya. Tanda orang soleh itu bukan dia dengan sekian simbol-simbol agama, bukan. Tapi tanda orang soleh adalah saat dia di malam hari, dia ngambil wudhu, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Dia sholat malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang maknanya, wahai orang-orang yang berselimut, yakni Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat ini merupakan ayat perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau dijuluki dengan Muzammil, wahai orang yang berselimut. Karena kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu latar belakang atau asbabun nuzulnya adalah pada saat itu orang-orang kafir mereka berkumpul untuk menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat membuat satu gerakan. Maka istam'at Quraisyun fi darin nadwa. Mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwa. Mereka kemudian berkata, sammu hadzal rajula isman tasdurun nasu anhu. Ayo kita membuat satu julukan untuk Muhammad agar orang-orang itu tidak mau mendekatinya. Dengan dia diberi satu julukan tertentu, orang itu akan memandang dia dengan pandangan yang jelek. Maka orang-orang pada mengusulkan, qalu kahinun. Bagaimana kalau kita sebut dia sebagai tukang tenung gitu, tukang sihir. Maka mereka semuanya mengakui laisa bikahinin, oh Muhammad bukan tukang tenung dia. Faqalu majnunun, bagaimana kalau kita juluki dia sebagai orang gila gitu. Jadi karena tidak mampu meruntuhkan argumentasi Nabi Muhammad, mereka menyerang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah praktek-praktek seperti ini nggak hanya terjadi pada saat sekarang saja.
Pada masa Nabi Muhammad dulu pun begitu. Ketika Nabi Muhammad membawa satu agama yang benar, agama itu tidak mampu dikalahkan oleh mereka, maka yang diserang pribadinya. Bagaimana memberikan julukan kepada Nabi Muhammad dengan julukan yang membuat orang itu membenci. Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kalau kita sebut dia sebagai majnun? Maka mereka dengan jujur mengatakan, laisa majnunin, itu nggak cocok karena Muhammad bukan orang gila. Faqalu sahirun, bagaimana kalau disebut tukang sihir? Mereka mengatakan, laisa bisahirin, dia bukan tukang sihir. Dari sekian macam julukan yang jelek-jelek itu semua ternyata nggak cocok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fatafarraqa al-musyrikuna ala dzalika. Orang-orang musyrik kemudian mereka berpisah, rencana itu gagal. Karena memang pribadi Nabi Muhammad ternyata sangat berbeda dengan yang disebutkan oleh mereka. Fabalagha dzalika an-nabi, dan kabar tentang perbuatan orang musyrik itu terdengar kepada Nabi. Pada saat itu Rasulullah sedang berselimut. Datanglah malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil. Jadi Nabi ketika mendengar kabar gerakan orang musyrik itu, Nabi beliau sedang dalam keadaan berselimut. Maka malaikat Jibril ketika datang itu, ya ayyuhal muzammil. Hei orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Kamu jangan tidur saja, udah sholat. Nisfahu awingkus minhu qalila, nggak usah banyak-banyak, setengah malam atau kurang dari setengah nggak apa-apa. Auzid alaihi, atau dilebihkan dari setengah malam, itu juga nggak apa-apa. Maka ayat ini adalah ayat perintah untuk Nabi Muhammad senantiasa melaksanakan sholat malam. Standarnya setengah malam atau kurang dari setengah malam atau ditambah juga boleh. Oleh sebab itu sholat malam ini untuk Nabi Muhammad merupakan perkara yang wajib. Kalau untuk kita kan sunnah. Kalau untuk Nabi Muhammad itu wajib. Ada banyak perkara yang untuk Nabi wajib, untuk kita sunnah. Karena memang Rasulullah ini berbeda sekali dengan umatnya. Gambaran daripada para ulama itu, Muhammadun basyarun walaysa kal basari bal huwa kal yakutu bainal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi berbeda dengan manusia yang lain. Seandainya kita dengan Nabi Muhammad sama-sama batu, Nabi Muhammad adalah batu mulia, batu permata, sedangkan kita itu batu-batu yang ada di kali atau yang mungkin ada di jalanan gitulah. Oleh sebab itu secara hukum Nabi Muhammad itu kalau untuk sholat malam beliau wajib. Untuk korban contohnya, dalam beberapa hadis Rasulullah menyampaikan, untuk korban ini wajib untuk saya tapi sunnah untuk kalian. Maka Rasulullah tiap tahun beliau korban, karena untuk beliau, khusus untuk beliau wajib. Kalau untuk umatnya diwajibkan, wah keberatan ini. Salat malam pun sama, untuk Nabi Muhammad wajib. Bahkan Rasulullah itu beliau kan mendapatkan satu gelar yang luar biasa. Mendapatkan derajat bisa memberikan syafaatul utma kepada umatnya saat semua manusia kebingungan, para nabi pun bingung. Manusia mendatangi Nabi Adam tidak bisa, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi nabi-nabi semua nggak bisa. Baru ketika mendatangi Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Kalau dirunut dari sisi tafsir, Rasulullah mendapatkan derajat yang tinggi ini didasarkan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Hampir semua ulama tafsir mentafsirkan maqamam mahmuda itu adalah makom untuk memberikan syafaat. Hei Muhammad,
di malam hari kamu tahajudlah agar nanti kamu bisa memberikan syafaat kepada umat. Artinya Rasulullah beliau mendapatkan gelar yang luar biasa tinggi melalui perantara sholat malam ini. Maka hendaknya kita bisa mencontoh beliau ini. Karena kalau dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sholat malam itu da'bus sholihin. Alaikum bis sholatil laili fa innahu da'bus sholihin. Kamu harus sholat malam karena itu perilaku atau kebiasaan orang-orang soleh. Tanda orang soleh itu bukan pakaiannya. Tanda orang soleh itu bukan ucapannya. Tanda orang soleh itu bukan dia dengan sekian simbol-simbol agama, bukan. Tapi tanda orang soleh adalah saat dia di malam hari, dia ngambil wudhu, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Dia sholat malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pakaian itu kadang karena orang lain, Pak. Kalau simbol-simbol karena mungkin ingin dipandang orang lain dan sebagainya. Tapi ketika malam hari saat yang lainnya tidur, ketika yang lainnya nggak ada yang lihat, di malam dia sendirian, dia ngambil wudhu, dia kemudian takbir sujud. Ini kan nggak mungkin ada motifnya kecuali motifnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dalam pandangan hadis, kita kalau pingin betul-betul menjadi orang soleh, tandanya itu mau sholat malam. Oleh sebab itu hendaknya kita melaksanakan ini. Dan ini sebetulnya mudah. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Kalau sahabat Abu Bakar itu beliau sholat malamnya tidur dulu. Beliau karena yakin malam hari beliau bangun, maka setelah sholat isya beliau tidur, malam bangun. Kalau sahabat Umar enggak, beliau orang yang sangat hati-hati, antisipasi. Beliau tidak akan tidur kalau belum sholat malam. Nah itu bisa kita lakukan. Contohnya setelah sholat isya itu sudah dihukumi boleh sholat malam. Sholat tarawih itu kan setelah sholat isya, itu pun dihukumi sholat malam. Artinya begini, melakukan sholat malam itu enggak sesulit yang kita bayangkan. Tetapi yang menjadi satu pandangan yang harus kita pahami bersama, sholat malam ini ternyata menjadi da'bus sholihin, menjadi adat kebiasaan daripada orang soleh. Dan Rasulullah beliau mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga disebabkan dengan sholat malam. Ya semoga kita semuanya oleh Allah dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat malam. Kalau umpamanya tidak bisa tiap malam, minimal satu pekan satu kali. Kalau tidak bisa satu pekan satu kali, minimal satu bulan satu kali. Kalau umpamanya tidak bisa satu bulan satu kali, minimal saat Ramadan tarawih itu jangan sampai ada yang kurang. Ya inilah standarnya. Kenapa? Karena ini menjadi standar orang dianggap soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.